pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah, kami patut berterima kasih kepada Engkau. Kami kasih-Mu yang begitu besar dan kami ada hidup semua karena Tuhan. Maka pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya, yang menggali lubang tempat memberas anggur, dan mereka menara jaga dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu pada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Jika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya dia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan jadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkan keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka padanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya itu akan disewakan pada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya padanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuri? Hal itu menjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh pada batu, ia akan hancur, dan barang siapa di batu, ia akan remuk. Jika imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia benar. Kita melihat bagaimana sikap tingkah laku penggarap, sikap tingkah laku penggarap yang serakah, Banyak kali kehidupan manusia seperti penggarap, serakah dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dengan pengertian belum cukup, sebenarnya sudah cukup. Tuhan mengajar kamu sudah cukup, tetapi serakah. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita, ada bagian Tuhan yang kita ambil. Bagian Tuhan kita berikan waktu. Tidak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu uang untuk Tuhan. Semua buat dirinya. Ingat, satu ketika firman Tuhan akan nyata. Apa? Perhatikan ayat 44. Barang siapa jatuh kepada batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa di dalam batu itu, ia akan remuk. Justru Tuhan mau kita jatuh di atas batu. Apa jatuh? Datang kaki Tuhan, mengutamakan Tuhan, sumber berkat, sumber pertolongan yang memberikan panjang umur. Pagi hari seorang yang sangat bahagia mencari batu, datang kepada batu, sikap rendah hati, karena saudara butuh. Yang
hamba Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa. Sebagai pokok dengan cara. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau lepas dari Tuhan, darah itu akan menjadi kering dan dibuang ke dalam api neraka. Lebih baik kita jatuh di batu itu Kristus. Kita mencari Tuhan daripada dikatakan firman Tuhan ditimpa batu, dihukum oleh Tuhan. Cara itu dari Tuhan. Dan lepas dari pokok. Cara kamu kering. Dibuang oleh Tuhan. Satu ketika jangan menyesal. Pintu kemurahan sudah diangkat. Pintu kemurahan sudah diangkat. Kita melari kemana? Jangan sampai batu atau hukuman itu membantu kita. Cara itu yang kering itu masukkan di dalam dapur api yang kekal. Tapi bagi kita cukup kita datang di kaki Tuhan, datang pada hati ke batunya, hati kita yang meremuk, kita menjerit kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon anugerah Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Itu juga sumber pertolongan, sumber berkat buat hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Menteraikan firman dan hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis dan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Beri semua takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.